Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat berjumpa kembali bersama Lukman Republik, Kepala Biro Kabupaten Jember Media Nasional Sinopsis.co.id. Pada hari ini, Lukman Republik bersama Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gelora Kabupaten Jember, Bapak Tulus Madiono, SPD, dalam rangka silaturahmi dan ngobrol santai tentang Jember. Dan hari ini ditemani oleh produk UMKM, produk asli Jember, yaitu keripik Mamira. Ya, jaminan enak gurih sebagai teman ngopi, Pak. Ya, ini juga ada kopinya juga, teman luar biasa, ngobrolnya bisa lama ya. Jadi harus banyak ngopi dan makan keripik Mamira. Jadi diskusinya harus diselingi dengan keripik Mamira. Siap. Gimana Pak kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, luar biasa Mas Lukman ya. Siap, Mas Lukman. Gini Pak ya. Alhamdulillah. Sebelumnya saya selaku Kabiro Jember Media Nasional Sinopsis.co.id menyampaikan selamat atas terpilihnya Bapak Gus Muhammad Fawaid SE MSc dan Bapak Joko Susanto SHMH sebagai Bupati Jember dan Wakil Bupati Jember terpilih 2025-2030. Ya. Siap. Terima kasih Mas Lukman. Ya. Saya juga mengucapkan selamat bagi Gus Fawaid dan Pak Joko atas terpilihnya jenengan menjadi Bupati dan Wakil Bupati 2005-2030 ya. Harapan kita Bapak dan Gus Fawaid bisa membangun Jember ke depan ya, memenuhi harapan masyarakat Jember yang jumlahnya 2,6 juta. Ini bukan tugas yang ringan ya, tugas yang berat karena harus melanjutkan pembangunan lagi. Banyak pembangunan yang sudah dilakukan oleh bupati terdahulu yang harus diperbaiki dan harus dikembangkan. Ya, begitu Mas Lukman. Jadi harapan kita bisa memenuhi harapan rakyat Jember 2,6 juta. 2,6 juta. Ya, tentunya yang baik dilanjutkan Pak ya. Yang baik ditambah program-program baru gitu. Program-program baru yang gebrakan. Ada gebrakan sehingga yang namanya bupati ini harus mengedepankan kepentingan rakyatnya. Jadi rakyat yang miskin, banyaknya pengangguran, ini harus dientaskan. Ya. Kemudian untuk mengentaskan itu, mengentaskan kemiskinan dan pengangguran, ini sebenarnya pilar utamanya adalah pendidikan. Pendidikan. Jadi saya terinspirasi dengan Jepang, negara Jepang, ketika kekalahan Perang Dunia II setelah Hiroshima dan Nagasaki itu dibom atom dengan Amerika, maka pemerintahan Jepang langsung cooling down, mengevaluasi dirinya, kemudian mereka bergerak mencerdaskan anak bangsa, sehingga dalam sekian tahun yang sudah negaranya carut marut dengan kekuatan pendidikannya itu bisa langsung menyalip negara-negara yang menjajah ya, seperti Amerika ya. Ini sudah bisa menyamai paling enggak. Nah, harapan saya Jember ke depan bukan yang dipikirkan bukan cuma infrastrukturnya, jadi bukan cuma membangun tapi juga membangun mental manusianya. Jadi membangun mental manusianya terutama masalah pendidikan. Pendidikan bagi generasi muda, pendidikan bagi ibu-ibu, ya, karena emak-emak ini harus dididik, dan komitmen Gus Fawaid ini yang harus kita garis bawahi, bagaimana ibu-ibu di rumah itu bisa menghasilkan. Jadi ibu-ibu tidak harus bekerja di luar rumah, tapi bisa di dalam rumah, bisa menghasilkan, kemudian bisa menopang penghasilan suami. Artinya apa? Artinya bahwa pendidikan ini harus digalakkan, ditingkatkan. Dan karena saya sebagai orang sarjana kependidikan,
bahwa pendidikan ini bukan cuma di sekolah-sekolah formal. Jadi ada faktor, ada sektor informal, ada sektor non formal. Nah, kekuatannya ini, segmentasinya ini harus imbang. Jadi antara pendidikan formal juga ditingkatkan, kemudian pendidikan informal maupun non formal ini juga harus lebih diberdayagunakan. Saya juga terinspirasi dengan dulu ada zamannya setelah reformasi itu ada menteri namanya Menteri Adi Sasono. Jadi pada saat Menteri itu Koperasi ya? Menteri Koperasi juga Menteri Tenaga Kerja itu juga ditaruh di situ. Pada waktu itu saya juga ikut dalam pengentasan pengangguran karena pada waktu itu setelah krisis moneter ya, saya juga ikut dan kebanyakan kawan-kawan yang saya kenal juga ikut semua. Seperti yang saya kenal dulu Pak Rusdan ya, sekarang anggota Dewan PKS itu juga pernah ikut programnya Pak Adi Sasono. Ya. Terus kemudian ada Pak Masuri dulu juga pernah. Nah, artinya apa? Sektor-sektor itu harus digarap, ya, skillnya harus dibekali. Kemudian walaupun sebentar program itu sebentar, tapi ada hasilnya, sehingga saya juga bisa bekerja dan akhirnya saya pun juga bisa berbisnis ya dengan perhatian pemerintah yang pada waktu itu cuma sebentar. Nah, artinya apa? Konsep-konsep dari Pak Adi Sasono ini harus diambil alih juga dengan Gus Wawaid dalam sektor pembelajaran, kemudian peningkatan ekonomi. Jadi peningkatan ekonomi tidak harus dikasih ikan, tapi berikan kail, yaitu dengan program-program pendidikan yang ada 3 konsepnya: berdaya guna, tepat sasaran, kemudian berbasis kepada kerakyatan. Nah, ini maksudnya. Jadi ada 3 konsep itu yang perlu dipikirkan oleh Bupati ke depan. Jangan cuma membangun infrastruktur juga dibangun, tapi lebih menekankan pada pembangunan mental SDM-nya. Jadi sama-sama pembangunan itu harus berjalan sama-sama. Kalau saya lihat sekarang ini kan masih belum, ya belum. Jadi harapan saya Gus Bupati Wawaid sama Pak Joko ke depannya harus membangun. Jadi, kalau saya pernah ngobrol-ngobrol dengan anggota Dewan Komisi D, kemarin itu ada sekitar 400 SD, SMP yang sekolahnya rusak. Nah, ini kan sesuatu yang bagi saya itu kecewa begitu ketika misalnya melihat alun-alun dibangun gebiar begitu. Bahkan sampai sekarang pun saya belum pernah melihat alun-alun kayak apa. Paling saya cuma lewat saja ya, melihat alun-alun. Kalau malam bagus sih karena lampu-lampu, tapi kalau siang itu masih kelihatan gersang sih. Terus yang kedua, di situ tidak ada taman bermain untuk anak-anak yang bersifat edukatif. Ini penting karena anak-anak kita ini bukan cuma dikasih sekedar seperti itu sudah bagus, videotronya sudah oke lah, tapi yang lain untuk masalah anak-anaknya itu taman bermain yang bersifat edukatifnya itu belum. Sehingga hanya melihat fungsi dari alun-alun itu cuma sekedar wisata saja. Jadi membuat permainan bagi anak-anak itu harus ada unsur edukasinya. Kalau tidak ada itu ya kita percuma. Gitu. Termasuk misalnya nanti wisata-wisata itu nanti juga ada sektor-sektor edukasi wisata yang bersifat edukasi. Jadi sama dengan di Malang itu saya lihat kan ada misalnya wisata flora, wisata flora. Ya, sama-sama. Iya, betul. Jadi di Malang itu semua wisata itu rata-rata ada unsur edukatif. Ada Jatim Park, terus kemudian wisata flora itu ya, Santera flora, edukatif semua. Kemudian mobil-mobil itu bisa. Jadi ada studi banding bagi siswa itu menarik sekali seperti di Taman Batu itu. Dan itu saya mendengar dari Gus Wawaid itu juga disampaikan nanti kedepannya akan memajukan di sektor wisata. Cara gambarannya di Batu itu. Itu Mas Lukman. Terus kemudian yang kedua yang harus dipikirkan juga adalah faktor tadi pendidikan dari sektor non formalnya. Jadi kalau informal tadi ibu-ibu yang ada di dalam rumah diberdayakan, punya penghasilan, sehingga ibu-ibu yang di rumah lebih punya greget. Karena dalam konsep pendidikan orang dewasa itu akan bekerja dengan sungguh-sungguh kalau memang dia butuh. Jadi kalau misalnya konsepnya membangun pendidikan itu disesuaikan dengan konsep pendidikan orang dewasa, ibu-ibu butuhnya apa? Misalnya penghasilan, yaitu dikasih motivasi. Jadi bukan cuma ada pemberian modal saja, bukan, tapi nanti juga harus ada motivasi
mengarahkan kemana menjualnya produk itu. Jadi ada semacam koperasi. Dan kebetulan ini Mas Bambang Haryadi, anggota DPR Gerindra yang ada di Jember Lumajang ini, mewakili sebagai anggota Dewan Pimpinan Rakyat RI, dilantik menjadi Ketua Dewan Koperasi. Harapan saya nanti Gus Pak Wahid ini bisa berkolaborasi, apalagi nanti Mas Bambang yang menjadi Ketua Dewan Koperasinya, sehingga Jember ini dibangun bersama-sama. Jadi bukan membangun sendiri, Bupati sendiri, powerman ya, apa namanya? Membangun sendiri, tapi one man show. Jadi Bupati nanti menjadi teamwork. Jadi memang membangun Jember ini tidak bisa sendiri, tapi bersama-sama. Jadi serap aspirasi apa kebutuhan masyarakat, karena memang konsep membangun manusia SDM itu yang sudah usia seperti kita itu ada konsep pendidikan orang dewasa, jadi pendidikan luar sekolah, kemudian konsepnya pendidikan luar dewasa, bahwa bila orang dewasa akan belajar itu kalau sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kebutuhan orang dewasa biasanya kan kebutuhan ekonomi, terus kemudian kebutuhan spiritual. Nah, ini kalau misalnya antara kebutuhan ekonomi dengan kebutuhan spiritual ini dipadukan, maka nanti pendidikan yang bagus, mentalnya bagus, itu akan mendapatkan itu semua. Ya, sama dengan gambarnya seperti Jepang nanti. Jadi kejujurannya terbangun, karena apa? Spiritualnya juga mendapatkan. Jadi bukan cuma membangun spiritualnya, tidak. Karena kalau nanti kita bangun cuma spiritualnya, nanti juga kurang bagus juga, jomplang. Jadi harus dua-duanya, apalagi kalau cuma dibangun kebutuhan materinya saja, nanti juga tidak bagus, karena di situ nanti akan terjadi persaingan yang ketat. Tapi kalau misalnya dibangun dengan spiritual, pemaduan pendidikan, konsep pendidikan ekonomi dengan pendidikan spiritual, nanti orang itu mentalnya akan terbangun. Jadi ketika usaha dia sungguh-sungguh, kemudian dia juga akan melakukan kejujuran itu. Jadi konsepnya itu seperti itu. Pendidikan jangan sampai dilupakan. Ya. Kalau melihat apa yang disampaikan Gus Wahid, Pak ya, Gus Wahid itu ternyata tidak hanya aku ini programku gitu ya, tapi dia juga mengadopsi program-program yang bagus dari pemerintahan sebelumnya. Satu contoh program beasiswa, Pak ya, beasiswa yang bagus pada era Faidah, di mana kalau pada era Faidah itu masyarakat miskin ya itu bisa menyekolahkan putra-putrinya, bisa mengkuliahkan putra-putrinya sampai selesai, Pak. Itu betul-betul ditanggung oleh pemerintah, Pak. Kan ya? Betul. Berbeda dengan sekarang ini beasiswa yang sekarang hanya 5 juta per tahun, ya jelas orang tua masih bingung, Pak, untuk bayar UKT-nya aja. Anak saya saja ini bulan ini sudah mau bayar UKT, bingung ini tahun. Betul. Makanya kan saya sangat mendukung sekali apa yang menjadi programnya Gus Wahid, di mana UKT ditanggung oleh pemerintah full, bukan separuh ya, full, ada plus biaya hidup gitu. Makanya saya sependapat sekali, Pak, karena dengan masyarakat bisa menikmati bangku kuliah, otomatis kan tingkat pendidikannya semakin tinggi, akan merubah paradigma pola pikir dan lain-lain kan gitu, Pak ya. Betul. Jadi Bapak sependapat? Sangat sependapat, Mas Iwan. Jadi karena saya orang pendidikan, jadi sebenarnya yang bisa merubah generasi itu adalah pendidikan. Jadi pendidikan mental, spiritual maupun pendidikan pemberdayaan itu yang bisa merubah konsep hidup seseorang. Way of life tadi ya tadi pendidikan. Makanya kita belajar pada Jepang. Jadi Jepang itu sangat memahami masalah. Ketika orang itu paham dengan masalah, maka di situ akan terjadi solusi. Sama dengan konsep pendidikan beasiswa tadi. Sebenarnya ini kan diambil dari Undang-Undang Dasar, ya kan, bahwa fakir miskin dan anak terlantar itu dibiayai oleh negara. Saya, Mas Lukman, juga termasuk fakir miskin ya, Mas Lukman. Jadi harus mendapat perlindungan dari negara sehingga negara itu bisa mengayomi rakyatnya. Sama dengan sekarang ini adanya beasiswa, itu sebenarnya melaksanakan amanah negara. Tentang berapa besarnya ini tergantung dari kemampuan dari bupati tadi. Nah, harapan saya ya tentang pendidikan beasiswa tadi, yang mendapatkan beasiswa tadi, bahkan di telinga saya mendengar bahwa nanti anak-anak
ya yang kita kuliahkan dengan beasiswa itu akan ditanggung, termasuk biaya makannya, termasuk biaya kosnya. Jadi semua ditanggung. Jadi tidak seperti sekarang. Kalau sekarang ditanggung 5 juta. biayanya, tapi nanti kosnya bagaimana? Akhirnya apa? Ya DO lagi, kesulitan. Nah, ini bagaimana kalau supaya bisa menopang? Ya mahasiswa tadi dikasih pelatihan, pelatihan kerja. Jadi jangan cuma dikasih uangnya, dikasih beasiswanya, tapi diajari bagaimana cara bekerja. Ya bekerja di rumah, waktu kuliah itu bisa. Nanti setelah keluar dia terpecah juga. Misalnya dengan modal di kampusnya sekarang juga sudah banyak beasiswa kan, dengan modal kerja. Sehingga ketika mereka lepas dari kuliah, mereka itu betul-betul siap kerja. Jadi siap kerja dan siap membuka lapangan kerja. Jadi pendidikan ini sangat berguna. Ya, baik di sektor pariwisata, semua nanti harapan saya punya konsep pendidikan itu, sehingga pasti insya Allah maju kalau dengan konsepnya edukasi, karena edukasi itu bukan dibangun ekonominya tapi mentalnya, jadi mental kejujuran itu juga harus kita dapatkan di situ Mas Lukman. Jadi semua lini ya, termasuk lingkungan hidup ya, pembangunan lingkungan hidup tetap ada nuansa edukasi di situ, karena pendidikan itu kan cakupannya luas Pak, tidak hanya pendidikan SD, SMP, SMA, bangku kuliah. Di lingkungan hidup, misalnya dinas lingkungan hidup, bagaimana mengelola lingkungan hidup, di situ ada unsur-unsur edukasi tentunya ya, kan gitu ya. Jadi saya paham itu tentang konsep pendidikan, karena memang saya dulu kuliahnya itu program studinya pendidikan luar sekolah. Jadi sebenarnya selain sektor pendidikan formal tadi, pendidikan sekolah, sebenarnya lebih banyak faktor pendidikan yang luar sekolah dan ini informal. Jadi pendidikan keluarga. Jadi sebenarnya manusia itu akan berhasil harus ditopang dengan tiga pendidikan itu, pendidikan formal, kemudian pendidikan informal, kemudian pendidikan non formalnya. Ini harus bisa berjalan bersama-sama. Tapi kalau misalnya yang digenjot cuma pendidikan formalnya, juga nanti kurang bagus juga. Kenapa? Non informalnya nggak dapat, nilai-nilai mental keagamaannya kurang. Itu juga akan bahaya juga. Nah, harapan saya karena Gus Fawaid ini bupati santri, saya yakin bupati santri itu paham sekali dengan masalah-masalah pendidikan, ya. Karena saya mengikuti Gus Fawaid ketika Gus Fawaid bareng-bareng itu selalu dalam keadaan puasa. Nah, ini saya menilai Gus Fawaid itu tadi, Gus Fawaid karena berpuasa dia paham secara ruhiyah, paham apalagi masalah pendidikan. Ya, begitu Mas Lukman. Sebelum kita lanjutkan, kita ya namanya bincang-bincang santai. Kita nyamil dulu, nyamil keripik Mamira. Sambil ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini Pak, keripiknya ini kelihatannya. Saya masih mana ya. Terima kasih. Mamira bikin kita tidak gampang ngantuk. Jadi Mamira ini bikinan produksi dari Mas Lukman ya, Mas Lukman ya. Tolong kawan-kawan yang belum mengenal Mamira bisa langsung telepon Mas Lukman. Mas Lukman akan hadir bersama kita. Harapan saya Mas Lukman ini menjadi pilar. Jadi Gus Fawaid ini Mas Lukman ini sosok pegiat media tetapi memiliki keterampilan, ya, tidak berdiam diri tapi mengembangkan bisnis Mamira ini. Ini contoh pendidikan non formal. Jadi dia punya beberapa peran. Jadi perannya Mas Lukman juga pegiat media, perannya Mas Lukman juga sebagai pengusaha, ya, sebagai pengusaha. Ini harus ditopang. Nanti lama-lama konsepnya malah lengkap sebagai seorang media. Bagaimana cara beliau memasarkan ini dengan keahliannya di bidang media tadi, Mas Lukman ya. Selamat Mas Lukman ya. Dan kami siap hadir dimanapun masyarakat membutuhkan pemberitaan, ya, pemberitaan dengan media nasional Sinopsis.id juga hadir dengan pelayanan UMKM Mamira. Siap Mas Lukman. Sebagai closing statement, harapan utama kepada Gus Fawaid. Ya, sebagai closing statement saya, jadi Gus Fawaid dalam memimpin Jember ke depan ada 3 konsep harapan saya, yaitu membangun manusia Jember seutuhnya, tepat guna, tepat sasaran. Yang ketiga jangan dilupakan sangat penting, yaitu berbasis
kerakyatan. Berbasis kerakyatan. Ya, jadi kerakyat, karena namanya negara ini tanggung jawabnya di rakyat tadi. Semua harus berpikir tentang rakyat. Misalnya sarana hiburan harus dipikirkan ini untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan ekonomi rakyat, untuk kepentingan pendidikan. Jadi ekonomi dan pendidikan. Ekonomi dan pendidikan itu prioritas kita, Mas. Ya, matur nuwun kesempatannya. Terima kasih, Mas Lukman. Demikian ngobrol santai, ngobras Lukman Republik Kabiru Kabupaten Jember Media Nasional Sinopsis.id bersama Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gelora Kabupaten Jember Bapak Tulus Madiono SPD. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian informasi Lukman Republik. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Jangan lupa dulur-dulur like, comment, and subscribe. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Sampai jumpa lagi.